Halo anak-anak hebat, balik lagi di channel Cipta Sari. Dan di video kali ini kita akan bahas mengenai bentuk dasar dan nilai limit fungsi trigonometri. Yuk kita bahas bareng-bareng tentang materi ini. Oke, materi yang pertama kali kita bahas kali ini adalah tentang bentuk dasar limit fungsi trigonometri. Nah, di layar sudah disajikan yang pertama, ketika anak-anak bertemu dengan limit dari x tan x untuk x mendekati 0, jika anak-anak substitusi langsung, x-nya kita ubah menjadi 0, tan x-nya menjadi tan 0, dia akan menjadi 0 per 0. Nah, ini merupakan bentuk nilai tak tentu. Jadi nggak boleh ya penyebutnya 0. Kemudian contoh yang kedua, limit sin x per tan x untuk x mendekati 0. Berarti kan jadinya kalau disubstitusi secara langsung, sin 0 per tan 0. Sin 0 juga 0. Tan 0 juga 0. Berarti 0 per 0 juga merupakan bentuk tak tentu. Lalu gimana dong cara menyelesaikan limit fungsi trigonometri jika bentuknya seperti ini? Nah, tenang anak-anak ya, ada solusi dari permasalahan tersebut. Nah, anak-anak, berdasarkan teorema limit apit, diperoleh sifat-sifat dari limit fungsi trigonometri. Nah, sifat-sifatnya atau bentuk dasarnya seperti ini. Yang pertama, limit x per sin x untuk x mendekati 0, dia akan bernilai 1. Kemudian limit sin x per x untuk x mendekati 0, dia juga bernilai 1. Kemudian sifat yang kedua, limit x per tan x untuk x mendekati 0, dia bernilai 1. Dan limit tan x per x untuk x mendekati 0, dia bernilai 1. Seperti itu anak-anak ya. Jadi yang tadi itu bukan bernilai 0 per 0, tapi nilainya adalah 1. Bisa dipahami ya? Oke, untuk lebih memahaminya, Miss sudah siapkan contoh soalnya. Yang pertama tentang limit tan 2x per 6x untuk x mendekati 0. Berapakah nilai limit ini? Oke, pertama kita coba dulu dengan substitusi langsung. Kita coba limit tan 2x per 6x untuk x mendekati 0. Kita substitusi atau ganti x-nya ini berdua ini dengan 0. Berarti tan 2 kali 0 per 6 kali 0. Berarti kan 2 kali 0 sama dengan 0 ya. Tan 0 per 0. Nah, jadinya 0 per 0. Nah, ini kan bentuk tak tentu ya, jadi tidak boleh penyebutnya 0. Kita coba dengan menggunakan sifat dasar yang tadi, atau bentuk dasarnya. Dengan mengubah bentuk fungsi trigonometri menjadi seperti ini. Limit tan 2x per 6x untuk x mendekati 0. Jadi Miss ubah dia, bagaimana caranya, karena ini pembilangnya ada nilai tan 2x-nya, bagaimana cara penyebutnya agar ada unsur 2x-nya juga. Caranya tinggal tan 2x per, ini kan 6 ini bisa kita jadikan 3 kali 2 ya, jadinya 3 kali 2x. Nah, kemudian limit, ini 3-nya ini kita pisah, jadinya 1 per 3 dikalikan tan 2x per 2x untuk x mendekati 0. Nah, kita pisah sekarang sesuai sifat di video yang pertama sebelumnya. Jadinya limit 1 per 3 untuk x mendekati 0 dikalikan limit tan 2x per 2x untuk x mendekati 0. Nah, kemudian lanjutannya, misalkan u sama dengan 2x. Jadi kita misalkan u-nya sama dengan 2x. Untuk nilai x sama mendekati 0, maka dia akan menjadi 2x mendekati 0. Jadi dikalikan 2. 0 kali 2 kan tetap 0 ya. Atau karena tadi u-nya sama dengan 2x, berarti jadinya u mendekati 0. Nah, limit tan 2x per 6x untuk x mendekati 0 ini sebelumnya kan sama dengan 1 per 3 dikalikan limit x mendekati 0 tan 2x per 2x. Nah, kalau ini kita ubah menjadi u mendekati 0, kemudian ini menjadi tan u per u. Nah, sesuai dengan sifat atau bentuk dasar dari limit fungsi trigonometri sebelumnya, tan u per u untuk u mendekati 0, dia akan menjadi 1. Jadi 1 per 3 kali 1 itu adalah 1 per 3. Jadi nilai dari limit tan 2x per 6x itu untuk x mendekati 0 adalah 1 per 3. Kita ke contoh soalnya lagi. Yang pertama ada limit 3x per sin 5x untuk x mendekati 0. Nah, kali ini Miss ajarkan cara yang lebih gampang. Jadi anak-anak tinggal lihat nih, kalau di sini koefisien dari pembilangnya itu kan ada angka 3, kemudian penyebutnya itu 5. Jadi jawabannya adalah 3 per 5. Mudah sekali kan ya. Yang kedua, limit sin 6x per 2x untuk x mendekati 0. Nah, kita ambil 6-nya ini, 6 dengan 2-nya. Berarti jadinya
6 per 2. Berarti 6 per 2, 6 bagi 2 kan sama dengan 3. Jadi jawabannya 3 ya. Yang ketiga, limit 8x per 3 tan 2x untuk x mendekati 0. Nah, kalau kayak gini gimana jadinya? Mudah sekali juga kita ambil. Membilangnya kita ambil 8 koefisiennya, ini kita ambil 3 dan juga 2. Berarti jadinya 8 per 3 dikalikan 2. Kemudian kita hitung dulu penyebutnya 8 per 6. Jadi kita sama-sama bagi 2. Ini jadi 4 per 3. Sampai di sana bisa dipahami ya. Nomor 4, limit 2 sin 4x per 5 tan 2x untuk x mendekati 0. Nah, ini juga sama. Berarti pembilangnya jadi 2 dikalikan 4 per 5 dikalikan 2. Nah, jadi 2 kali 4 sama dengan 8. 5 dikalikan 2, 10. Berarti 8 per 10. Sama-sama kita bagi 2 akan menghasilkan 4 per 5. Kemudian contoh soal yang terakhir, limit sin 5x dikurangi sin 3x per 2x untuk x mendekati 0. Nah, kalau kayak gini gimana caranya? Bisa nggak 5 dikurangi 3 per 2? Kita coba ya lihat pembahasannya. Nah, kalau ini limit sin 5x per 2x untuk x mendekati 0 dikurangi limit sin 3x per 2 untuk x mendekati 0. Kalau ini kan jadinya 5 per 2 ya. Kemudian yang ini menjadi 3 per 2. Berarti 5 per 2 dikurangi 3 per 2 akan menjadi 2 per 2 sama dengan 1. Nah, sampai di sana bisa dipahami anak-anak ya. Nah, kita sekarang akan melanjutkan ke nilai limit fungsi trigonometri. Ada berapa cara untuk menentukan nilai limit fungsi trigonometri? Nah, ada yang tahu nggak nih berapa cara untuk menentukan nilai limit fungsi trigonometri? Jadi ada 3 cara ya. Cara pertama, substitusi langsung. Cara yang kedua, faktorisasi. Cara yang ketiga, bentuk dasar. Namun di video kali ini Miss hanya akan membahas substitusi langsung. Di video berikutnya kita akan bahas faktorisasi dan bentuk dasarnya. Oke, substitusi langsung. Ini gampang ya. Limit fx untuk x mendekati a itu tinggal anak-anak masukkan nilai x-nya sama dengan a ke dalam fungsi fx sehingga memperoleh nilai tertentu. Sebagai contoh, nomor 1, limit 2 tan x per cos x untuk x mendekati v. Ingat anak-anak, v itu sama dengan 180 derajat. Nah, berarti cara penyelesaiannya adalah tinggal anak substitusi. X-nya ini menjadi v. Jadinya 2 tan v per cos v. Berarti kan tan dari 180 derajat itu adalah 0. Kemudian cos 180 derajat adalah negatif 1. Jadi 2 dikalikan 0 per negatif 1. Jadinya 0 per negatif 1. Jadi kalau ada pembilangnya 0, dibagi berapapun dia akan tetap menjadi 0. Jadi nilainya 0 ya yang pertama. Kemudian yang kedua, limit cos 2x per 4 sin kuadrat x untuk x mendekati v per 3. Nah, kalau v per 3 berarti berapa anak? 180 derajat dibagi 3, 60 derajat. Nah, kita masukkan x-nya ini menjadi v per 3. Jadinya cos 2 kali v per 3, kemudian per 4 sin kuadrat v per 3. Nah, ini cos 2 kita untuk memudahkan anak-anak bisa menggunakan ini menjadi derajat. Kita ubah jadi derajat. Cos 2 dikalikan 60 derajat per 4 sin kuadrat dikalikan 60 derajat. Nah, cos 2 kali 60 derajat itu cos 120 derajat. Cos 120 derajat, jika anak-anak mengingat materi sudut-sudut berelasi di kelas 10, dia adalah negatif 1 per 2. Kemudian 4 sin kuadrat 60 derajat. Nah, ini kan sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Jadi setengah akar 3 kuadrat sama dengan negatif setengah per 4. Ini akar 3 kuadrat itu sama dengan 3. 2 kuadrat sama dengan 4. Jadi 4 dikalikan 3 per 4 sama dengan 3. Nah, negatif setengah per 3 itu kan, ya ini dengan anak-anak balik pembilangnya adalah 1, penyebutnya 3, dikalikan jadinya negatif 1 per 6. Bisa dipahami ya sampai di sana. Nah, contoh soal yang berikutnya,
limit sin X dikurangi 2 cos 2X per tan setengah X untuk X mendekati V per 2. Berarti 180 derajat dibagi 2, yaitu 90 derajat. Nah, sin dari V per 2, ini sudah disubstitusi ya, dikurangi 2 cos 2 kali V per 2 per tan setengah kali V per 2. Nah, ini kan akan menjadi sin 90 derajat dikurangi 2 cos 2 kali 90 derajat per tan setengah kali 90 derajat. Sin 90 derajatnya tetap dikurangi 2 cos 2 kali 90 derajat 180 derajat ya, per tan dari 90 derajat dibagi 2, yaitu 45 derajat. Sin 90 derajat sama dengan 1 dikurangi 2 cos 180 derajat itu negatif 1 per tan 45 sama dengan 1. Jadi hasilnya 1 dikurangi 2 kali negatif 1 per 1. Nah, ini negatif 2 dikalikan negatif 1 itu kan sama dengan 2 ya. Jadi 1 ditambahkan 2 itu sama dengan 3. Jadi nilai limitnya adalah 3. Bisa dipahami ya sampai di sana? Demikianlah pembahasan mengenai bentuk dasar dari limit fungsi trigonometri dan cara menentukan limit fungsi trigonometri dengan substitusi langsung. Sampai jumpa di video berikutnya. So, jangan lupa subscribe, like, and comment. Bye-bye!